Buka ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggita, ini nanti absennya kita absensi ya, sehat semua ya rekan-rekan ya. Ini kita melanjutkan perkuliahan berikutnya. Adapun capaian hari ini kita akan pelaksanaannya materi seperti biasa, satu sesi. Setelah itu kita move to laboratorium. Oke, jadi saya minta analisis lagi mesin setelah ujian tengah semester. Dan saya terima kasih atas support kalian kemarin yang hadir di seminar. Ini itu salah satu bentuk kegiatan dari MKM Jayabaya ya. Sekarang kita mulai ini perkuliahan hari ini. Nah, saya tetap sampaikan bagaimana ketika membuat satu akte tentu ada namanya tanggung jawab kita selaku notaris dan PPAP. Setuju nggak? Di sini ada fungsi formal dan sebagai alat bukti. Makanya saya sampaikan rekan-rekan yang menjadi alat bukti itu bukan salinan, tetapi adalah perhatikan bahwa yang tidak berkepentingan di dalam minut akte dilarang diberikan informasi. Contoh, apabila ada seseorang yang nelpon mengatasnamakan saya adalah kuasa dari Pak Putra, itu kan beda pun, benar nggak? Dia bertanya kemarin tanda tangan angkanya berapa, harganya berapa, jangan diberikan informasi, karena kita tidak tahu siapa yang kita nelpon. Paham? Jadi alangkah bijaknya ketika diberikan satu tertulis yang mewakili siapa. Kalau namanya nggak ada di akte, nggak boleh dong rekan-rekan diberikan keterangan atau informasi. Paham? Jadi walaupun saya mengatasnamakan, saya kenal sama Pak Putra, tapi Anda juga punya sikap bahwa sejauh mana Anda bisa membuktikan bahwa memang Anda mewakili Pak Putra. Ya, itu terkait dengan namanya alat pembuktian. Terus kemudian, kalau kalian suatu hari diminta membuat suatu perjanjian menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia, perhatikan, yang kita atur di sini adalah akte itu harus dibuat dalam bentuk bahasa. Tapi dia dari penghadap bilang, saya minta dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Begitu? Ya kita sampaikan. Kita akan membuat dua versi. Misalnya, ini masalah style. Ada yang membuatnya di sini bahasa Indonesianya, di sini bahasa Inggris. Oke, atau langsung bahasa Indonesia, bahasa Inggris, translate-nya boleh. Tetapi gunakan di dalam satu ketentuan pasal bahwa akte ini adalah bahasa Indonesia. Bila terjadi penafsiran hukum yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Oke. Terus kalian pernah lihat nggak di bawah situ ada namanya domisili hukum? Betul? Jangan digunakan adalah akte ini akan diselesaikan secara arbitrase. Di bawahnya akte ini diselesaikan dengan pengadilan negeri. Nah lihat, kalau Anda gunakan arbitrase berarti tentunya ke kita civil law, common law yang ada di Singapura. Ini pasti ada yang berhubungan dengan kalau salah satu penghadapnya adalah bukan subjek hukum di Indonesia. Tapi kalau ini penghadap penjual pembelinya Indonesia, ya nggak usah pakai arbitrase, ya pakai pengadilan negeri setempat. Paham? Jadi tidak boleh digunakan dua yurisdiksi penyelesaian domisili hukum di dalam satu akte. Paham nggak maksud saya? Jadi kalian nggak kaget ketika Pak saya minta ini nanti kalau ada dispute kita pakai domisilinya penyelesaian di arbitrase. Arbitrase itu di Singapura, tapi kalau di Indonesia itu lewat pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kalau ada unsur aslinya lazim, tapi kalau nggak ada unsur aslinya pakai gunakan pengadilan negeri Jakarta Timur, Jakarta Pusat, nanti yang bisa. Ya itu ketika ada penyelesaian. Terus bagaimana ketika seorang notaris tidak, Pak saya ada kekurangan ketika mentranslate bahasa Sing, dan bahasa nggak mungkin Inggris aja, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa China, udah nggak? Artinya kalau kita menyadari kita punya kekurangan itu, kita harus dalam bentuk translator dan tersumpah. Legal saya ini asli China, dia bisa. Legal saya ini asli lulusan luar negeri, dia tidak tersumpah. Sehingga bahasa hukum tidak sama dengan bahasa yang ada di Google Translate. Karena bahasa hukum itu berbeda. Jadi bijaknya menggunakan translator yang tersumpah. Oke? Nah, ini adalah dasar-dasar hukum ketika Anda membuat satu perjanjian, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Saman, dan lain-lain. Oke? Nah, saya sekarang masuk ke
premisa. Pernah dengar premisa nggak? Premisa itu latar belakang dibuatnya satu perjanjian. Ibu ujian yakin nggak? Nggak yakin premisa itu. Betul nggak? Kenapa harus dibuat premisa? Karena menggambarkan akte itu dibuat dalam rangka apa. Jadi antara premisa satu notaris dengan notaris lain itu akan berbeda, teman-teman. Pahami dulu. Dan pada umumnya digunakan bahasa deskripsi mulai dari kata-kata bahwa itu premisa. Kenapa dibuatnya satu akte? Pernah lihat nggak akte yang ada bahwa? Pernah kan? Itu premisa. Pertanyaan saya, ada nggak akte yang tidak ada premisi? Apakah semua akte itu ada premis? Coba logika. Apakah satu akte harus ada premisanya? Nggak harus. Kalau dia bikin pernyataan tidak menikah, masa saya harus pakai premisa? Enggak kan? Jadi tidak semua akte itu ada kata premisnya, kata-kata bawahnya. Oke? Jadi fungsi dari premisi itu adalah memuat dan menguraikan tadi apa sih latar belakang dibuatnya perjanjian. Kemudian ada keterangan atau pernyataan pendahuluan dari satu akte itu. Contoh seperti ini, teman-teman. Ini premisi bahwa penjual adalah pemilik sebidang seluas sekian yang dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan nomor sekian. Dari situ Anda bisa melihat nggak dari dua kalimat ini, berarti apa yang menjadi objek jual beli? Bidang tanah, betul nggak? Kemudian bukti kepemilikan mereka apa? Hak guna bangunan, ya kan? Kalau saya boleh saran, di dalam premisa itu ditambahkan, dia tidak hanya sebagai pemilik, tapi sebagai pihak yang memuat secara fisik. Karena di KUA Perdata itu jual beli itu tidak hanya harus dalam bentuk terang dan tunai, tapi juga harus disertai dengan penyerahannya, fisiknya. Mau nggak rekan-rekan beli tanah fisiknya nggak diserahkan? Nah, makanya berarti referensinya juga harus terjadi. Jadi ada harga jual yang telah dibayar lunas beserta referensinya, pemindahannya atas objek yang ditransaksikan. Jelas? Kemudian ini juga akan berbeda dong ketika ini sertifikat elektronik. Ini kan masih sertifikat analog kan? Kalau sertifikat elektronik, bahwa penjual adalah pemilik sebidang tanah dan dia yang menguasai atas sertifikat elektronik. Langsung dengan NIB berapa? Yang kemarin disampaikan pada waktu seminar. Jadi sudah tidak dijabarin nomor, di situ kan masih dijabarin AGB nomor 1234 garing Kebon Selatan. Benar nggak? Itu sertifikat analog, teman-teman. Kita kan nggak tahu kalau besok sertifikatnya sudah elektronik kan? Dan sekarang sudah jalan sertifikat elektronik. Jadi di situ akan berubah mengenai premisa kepemilikan. Oke? Nah, rekan-rekan pernah lihat nggak? Di sini kan ada yang saya pernah bilang. Di kalimat ini, ketika bicaranya adalah tanah, itu ada dengan asas vertikal dan horizontal. Kalau ada bangunannya berarti apa? Berikut benda-benda yang tertanam di atasnya. Benar nggak? Yang ada maupun kalau cuma tanah kosong nggak usah dikasih permisi. Itu sebenarnya disebut tanah karena tanahnya tanah kosong. Kenapa? Kalau kalian masukin ketentuan berikut bangunannya dan Anda tulis tanah dan bangunan, maka menjadi isu pajak. Berarti ada bangunannya kan yang ditransaksikan. Berarti kalau pajak jual beli ada pajak tanah dan pajak bangunan. Itu konsekuensi Google. Nanti kalau draft nggak bisa dia biasa. Dari mana kita tahu? Dari pajak bumi dan bangunan. Ini kita minta kan? Coba dilihat pajak bumi dan bangunannya. Oh ini ada bangunannya ya. Oh ini nggak ada ya, kalau nggak ada nggak usah ditulis. Berikut bangunan dan tertanam di atasnya. Pernah dengar nggak kalimat horizontal seperti itu? Ya, jadi itu buat kalian. Terus bahwa penjual dengan ini berhendak menjual, mengalihkan, melepaskan dan sebagainya. Bahwa dikarenakan satu lain hal belum dapat menandatangani akte yang dibuat pejabat pemegang. Apa maksud dari premisa ini? Ini baru bicara tanah. Apa maksud premisa ini? Memberi kuasa. Ada lagi? Berarti akte ini dibuat karena belum bisa dilaksanakannya akte jual beli. Makanya dibuat perjanjian pendahuluan. Paham maksud saya? Kan kita harus sampaikan bahwa kalau namanya akte jual beli baru bisa dibuat ketika bersifat terang dan lunas. Semuanya
selesai baru boleh dong. Ini berarti kalau ada kata-kata ini berarti belum bisa dilakukan jual beli. Paham? Ini membuat premis itu penting. Oke? Dan antara premis notaris A dengan notaris B pasti beda kan? Benar nggak? Nggak ada yang sama loh. Jadi customize semua. Kita hanya mempersatir. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya para pihak membuat PPJB. Tentu selanjutnya disebut perjanjian. Berarti di bawahnya ngomongnya perjanjian semua, nggak usah ditulis PPJB. Kalau Anda tulisnya betul selanjutnya disebut PPJB, berarti ya PPJB seterusnya. Ngerti nggak maksudnya? Nanti kita lihat di dalam satu graf. Ini contoh sewa menyewa. Sewa menyewa itu di dalam power data itu diatur. Kerjanya sewa menyewa. Sewa menyewa tidak mengalihkan perpindahan ke perdataan. Betul nggak? Orang namanya sewa ya sewa untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Setuju nggak? Tidak mengalihkan kepemilikan. Tetapi ini menjadi menarik. Ada beberapa pendapat yang menyatakan saya nggak perlu ngecek sertifikat. Paham? Sekarang kita boleh nggak samakan persepsi? Ketika ada sewa menyewa berarti ada pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Betul nggak? Bagaimana ketika Anda di posisi pihak yang menyewa ternyata bidang tanah tersebut sedang dijaminkan di kreditor. Di dalam undang-undang akuntan jelas barang jaminan dilarang dijual, dialihkan atau disewakan kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari kreditor. Makanya kita perlu ngecek. PPJB pun harus dicek. Kan tidak lunas Pak. Nah kalau itu lagi ada blokir, ada sengketa, apakah kita berani membuat satu perjanjian? Apakah tugas kita selaku notaris memastikan? Enggak kan? Jadi semua perbuatan hukum atas tanah dilakukan pengecekan. Oke? Kalian lihat yang disewakan apakah seluruhnya? Tidak kan? Yang disewakan hanya space-nya aja. Dan itu di lantai 2. Ini kan customize. Saya punya gedung, ternyata yang saya sewakan cuma lantai 2. Jadi boleh nggak? Boleh dong. Karena yang disewakan cuma lantai 2, luas kurang lebih 500 meter. Makanya sebutnya bukan tanah dan bangunan. Saya langsung notis itu adalah gedung. Selanjutnya disebut lantai 2 gedung. Jadi rekan-rekan, kalian nggak usah ragu, Pak. Saya bingung Pak, nulisnya di sini apakah objek sewa? Boleh nggak? Boleh. Ini kan mengenai bagaimana Anda menerapkan satu objek. Paham? Di sini saya tulis lantai aja boleh nggak? Boleh. Ini akan membedakan bahwa objek yang akan disewanya lebih khususnya adalah khusus lantai. Kan gedung itu ada beberapa lantai kan, beberapa unit kan. Gak mungkin bisa disewa satu gedung itu. Ada yang misalnya parsial. Betul nggak? Oke, ada yang tanyakan ketika membuat komparisinya. Abis ini kita latihan komparisi soalnya. Beda-beda pasti kalian membuat komparisi. Ini komparisi berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Teman-teman boleh nggak kita samakan persepsi ya? Ketika kita membuat satu akte, kita kan memang hanya membuat satu kepentingan para pihak. Benar nggak? Tapi sebelum Anda membuat akte, Anda harus perhatikan dulu spirit dari akte tersebut. Contoh. Terus ada dua macam. Ada namanya rups luar biasa dan rups tahunan. Itu kan ada agendanya. Apa aja pembagian dividen, penunjukan kantor akuntan publik, ketanggung-jawaban direksi. Oke? Rekan-rekan coba bayangin, saya kasih tips. Saya sama Mbak siapa? Pak Linda, ini APT. Pak Linda buka APT nanti juga. Kita punya saham 50%, 50%. Jadi sama dong, ekuivalen dong. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memiliki. Pak Linda, mau nggak jadi direksi? Ya Pak, saya mau sebagai pemegang saham. Gini, ini organ perseroan kan? Tugasnya wewenang direksi apa? Menjalankan kewenangan baik di luar maupun di dalam peradilan mewakili perseroan. Betul nggak? Badan Komisaris sedang mengawasi jalannya perseroan. Saya bilang sama Mbak Linda, Mbak, kita ini kayaknya saya menunjuk Mas apa? Mas Hafiz, direksi Mbak. Mbak dengan
Pak Murni sebagai Dewan Komisaris. Ingat ya, di sini bukan Dewan Direksi, dia ngomongin direksi. Dewan Komisaris artinya kolektif oleh perusahaan. Coba kita prakteknya. Apakah kita pernah berpikir ketika kita memberhentikan direksi dan Dewan Komisaris, Anda selaku notaris di order, Pak, saya mau ganti direksi dan Dewan Komisaris. Oke, kita bikin kan? Padahal kalau Anda baca UPT, direksi dan Dewan Komisaris itu punya hak untuk membela diri. Kenapa dia diberhentikan? Tapi sifatnya adalah hak. Menjadi potensi dispute ketika saya masih duduk, masih bikin akte, ternyata pemegang saham saya sudah bikin akte yang saya nggak ketahui. Kok saya diberhentikan ya? Paham nggak? Nah, itu kan terjadi potensi dispute, terancam adanya gugatan pengadilan. Makanya ketika Anda menjadi notaris di order membuat satu akte pemberhentian, direksi dan Dewan Komisaris minta apa? Minta kepada PT pemegang saham ini, saya minta bahwa direksi dan ini sudah diberitakan secara tertulis sebelum dipernyatakan. Paham? Karena prakteknya enggak, pokoknya order bikin. Benar nggak? Padahal dia punya hak untuk membela dirinya. Kalau kita jadi direksi, mau kira-kira gitu. Makanya ketika Anda di order PT, kalian ketika ada perubahan namanya direksi dan Dewan Komisaris, perhatikan. Ada namanya pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Ketika dia diberhentikan dengan hormat, kasih dia hak untuk membela diri. Ketika dia memberikan tidak hormat, kasih alasan kenapa dia diberhentikan. Beda. Kenapa selama ini semuanya diserahkan ke notaris? Nah, itu tinggal taken. Kita lupa. Kali-kali pada waktu tes kita belajar banyak hal perorangan dan undang-undang perkawinan. Sekarang saya masuk ke PT, belajar undang-undang perseroan. Pernah dengar lagi nggak? Namanya adalah mengangkat kembali. Kalau namanya mengangkat kembali, berarti ini diangkat lagi, tidak ada perubahan sama sekali. Oke? Tapi kalau dia dibilang di sini adalah merubah susunan direksi dan komisaris dengan memberhentikan, berarti dia akan berubah. Entah ini jadi dekom, entah ini jadi direksi, atau ada penambahan nama baru. Tanya kalau ada. Jadi kalau di order, Pak, saya mau ganti direksi. Tanya alasannya kenapa? Apakah diberhentikan dengan hormat? Apakah dengan tidak hormat? Atau Bapak mengangkat kembali atau merubah susunan direksi dan komisaris? Oke, ada yang tanya kan? Iya, silakan. Enggak, kita hanya cukup minta kepada mereka, pemegang saham atau PT, bahwa dia sudah menyurati tertulis. Perkara dia telah diberikan kesempatan itu bukan tugas notaris, tapi notaris hanya mengingatkan, gua minta tertulis, saya minta tertulis surat pemberitahuannya ke, bukan persetujuan kan, hanya sifatnya pemberitahuan kepada direksi atau Dewan Komisaris yang akan diberhentikan. Prakteknya enggak, dan saya nggak mau mengatakan pada satu kebiasaan. Ya wajar kalau direksi tiba-tiba diberhentikan nggak tahu alasan apapun. Benar nggak? Kenapa? Direksi beda dong dengan karyawan. Direksi itu punya tunjangan, punya jabatan. Kalau karyawan sama kan? Beda struktur. Jadi dia punya permainan perlakuan berbeda. Apakah direksi harus laporan ke HRD? Enggak, kan bisa. Benar nggak? Sampai di sini jelas? Kalian pernah dengar namanya acquit de charge nggak? Acquit de charge itu adalah satu pembebasan atau pelunasan. Ini juga menarik, Pak, Mas rekan-rekan. Ketika Anda jadi notaris, Anda harus tanya, Pak, ketika Anda berhentikan Mas Alfi sama Mbak Murni, saya pakai nggak acquit de charge ini? Apa Pak notaris acquit de charge? Gitu kan? Pernah dengar istilah acquit de charge di akta kan? Tapi dicas artinya direksi dan Dewan Komisaris sudah mempertanggungjawabkan selama dia bekerja kepada pemegang saham. Kalau dia belum bertanggungjawab, jangan ditulis atau dikasih. Kenapa? Berarti dia bisa dimintakan pertanggungjawab sewaktu-waktu ketika ada tindakannya melampaui ultra vires.
Kan direksi nggak boleh bertindak di luar kewenangannya. Paham maksudnya di situ? Jadi nggak bisa sembarangan main up to the charge. Kalau dia belum laporan, dia jangan dimasukin. Tapi yang menentukan klausul ini ya penghadap, bukan kita. Ada yang tanyakan? Itu balik lagi PT-nya. Dia sudah melaporkan atau balik lagi. Seperti apa internal PT kita nggak tahu selalu notaris. Kalau Anda mau langsung aktif jelas pada harus tahunan kan dibacakan pertanggungjawaban dia. Yang Anda memasukin ketika itu ya selesai. Paham? Jadi aktif jelas ini adalah pembebasan. Nggak bisa sembarangan di notis dipakai aja semua. Bayangin kalau direksi nggak pernah ke kantor, masa direksi aktif jelas dia main tekan cek dulu semua. Kan semua pertanggungjawabannya ke pemegang saham kan, diawasi oleh Dewan Komisaris. Oke? Dan boleh Mas Alfi? Itu kan ada apa? Kenapa? Direksi itu kadang-kadang kan punya upaya punya apa gitu kan. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada padahal berjalannya waktu. Jadi kan ada kan ketika dia menjabat dia teken misalkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. So ternyata perjanjiannya 5 tahun jangka waktunya. Dalam waktu 2 tahun dia sudah tidak menjabat, kan tidak menggugurkan perjanjian itu, tetap mengikat. Tetapi yang saya maksud dia punya hak untuk membela diri ketika diberhentikan. Jangan main bikin aktenya aja. Apakah ada langkah itu? Iya, upaya hukum sih pasti boleh. Tapi makanya guna menghindari kita selaku notaris. Kan kita kan juga sebagai yang membuat akte lah. Kita minta dokumennya, mungkin rekan-rekan jangan sampai terlewat di sini. Saya mengingatkan. Nggak tahu prakteknya ya. Kalau di kantor saya bilang mau minta bahwa dia sudah dikasih tahu. Jangan tiba-tiba dia shock Mas Hafiz. Lagi kerja di kantor, tiba-tiba ada yang datang yang baru. Ini ganti ini shock. Mungkin nggak terjadi. Saya nggak tahu kan. Namanya pemegang saham kan mengadakan terus. Boleh melalui sirkuler. Boleh nggak? Boleh dia membuat notulen rapat sendiri? Ini berbeda mainnya dengan PT TBK. Kalau PT tertutup memang yang memimpin adalah direksinya, kekuasaan direksi. Tapi kalau harus TBK harus Dewan Komisaris. Nanti kalau belajar TBK sama. Oke? Kemudian saya lanjut lagi. Ini bicaranya adalah harus tahunan. Terus luar biasa itu bisa diambil melalui keputusan di luar rapat yang dikenal dengan nama hasil. Ada yang namanya notulen rapat. Notulen rapat itu apa? Berarti mereka sudah membuat rapatnya terlebih dahulu, menyerahkan hasil notulen rapat ini kepada si notaris untuk dibuatnya satu akte. Setuju nggak? Terakhir ada namanya UPS. Berarti notaris yang membuat akte dengan nama dia mendengar, menyaksikan. Rekan-rekan tolong perhatikan boleh. Ketika Anda mengadakan proses ini hadir, bedakan yang mana forum kehadiran, yang mana forum keputusan. Kita mulai yuk. Kita mulai yuk. Kita mulai yuk. Sini yuk. Gitu kan? Saya akan keluar. Ya kan? Mbak Murni, berapa pemegang saham yang hadir di dalam rapat saya? Berapa persen? Berapa suara yang hadir? 90%. Berarti sudah forum kan? Nah 50 plus. Duduk nih pemegang saham saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini pemegang saham nih ceritanya. Bawa saham. Berarti kan Anda kalau namanya saham kan berarti bentuk setoran modal ke PT kan? Ketika saya akan mulai masuk keluar, mbak keluar, berarti sahamnya keluar. Setelah ini keluar, saya lagi melakukan perubahan pasal 3
perubahan anggaran dasar. Apakah korum dengan 50%? Belum tentu. Paham? Jadi tidak bisa dihitung dari korum kehadiran. Karena sewaktu-waktu pemegang saham bisa kuat, bisa abstain kan, bisa tidak setuju kan. Itu yang saya maksud karena belajar akte notasi itu nggak bisa biasa. Interkoneksinya pengetahuan itu berkembang dan nggak boleh di mindset bahwa oh udah datang 90% berarti korum. Bener itu satu-satu keluar pemegang saham. Pas pelaksanaan saya nggak setuju kan kita catat bapak berapa persen berapa saham, ibu berapa persen berapa saham. Kita notaris kan yang membuat BA ya kan, bilang sama direksi apa nggak korum kos. Berarti mata acara ini tidak dapat disetujui oleh pemegang saham. Termasuk ketika pengangkatan direksi dan dewan komisaris baru. Itu metodenya adalah dengan rules. Kalau notulen rules ini kan mereka yang mengadakan, benar nggak? Berarti kita terima jadi kan? Ya kita minta daftar kehadiran sama daftar pengambilan keputusannya, Pak. Paham? Bedanya dengan sirkuler, kalau sirkuler harus 100% karena saya di Jakarta, Mbak di Surabaya, Mbak di Padang, Mbak di Bandung, kita harus semua tanda tangan itu. Itu tidak boleh ada disclaimer bahwa satu nggak setuju ya nggak bisa berlaku. Oke? Sampai di sini jelas? Saya mau kembali lagi ke udah. Oke? Sekarang saya mau lebih fokus lagi. Mengingat perkuliahan yang sebelumnya saya ingin dalam satu agenda rules itu adalah dilakukan mengenai pendirian dulu deh. Pendirian ini berlaku efektif kapan? Ketika ditandatanganinya akte atau ketika memperoleh SK dari Kementerian Hukum. SK, setuju nggak? Setuju ya, baru bisa berlaku efek pada dia. Betul? Sekarang saya masuk. Ketika saya merubah pasal 1 sampai dengan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar. Kapan berlaku efektif? Ketika ditandatangani akte atau pada waktu SK tadi. Kalian lihat yang ini. Nih, ketika berubahnya ini, ketika berubahnya pasal 1 sampai pasal 4, loh. Kenapa? Kita juga harus memperhatikan ketika ini kita buatnya akte kita kapan dalam pembuatan akte. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu kapan berlaku efektif? Ketika tanda tangan akte atau SK? Ketika memperoleh. Jadi kalau misalkan notarisnya Mbak mungkin saya belum dapat SK-nya, ya saya belum bisa mengatakan sudah terjadi perubahan anggaran dasar. Oke? Boleh nggak kita samakan persepsi lagi? Kalau misalnya tadi kita sepakat ada sirkuler, betul? Ada notulen, ada. Kalau rules berarti kan di hari itu dia membuat akte, setuju nggak? Kalau sekarang misalnya mereka sepakat membuat sirkuler atau notulen rapat sekarang tanggal